Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kak Ellen Rose. Kali ini kita akan membahas soal Matematika Erlangga Fokus untuk US SMP MTS 2022. Nah, ini adalah video untuk pembahasan paket 2 bagian pertama, yaitu soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Kita langsung ya untuk soal nomor 1. Nah, pada pukul 1 siang atau 13.00, suhu udara di kota A 36 derajat Celcius, sedangkan di kota B 27 derajat Celcius. Semakin sore suhu udara mulai turun. Setiap 1 jam suhu di kota A turun 3 derajat dan di kota B turun 2 derajat. Pada pukul berapakah suhu udara kota A sama dengan suhu udara di kota B? Nah, dari cerita di atas kita mendapatkan beberapa informasi, yaitu start pertama adalah pada jam 13.00, ya kan? Nah, ini di kota A itu startnya adalah 36 derajat Celcius, sedangkan di kota B ini adalah 27 derajat Celcius, ya kan? Nah, semakin sore suhu udara mulai turun, berarti semakin berkurang, ya kan, di kedua kota ini. Nah, setiap 1 jam suhu kota A turun 3 derajat 3 derajat Celcius tiap jam, ya kan? Nah, ini kita nggak tahu berapa jam dia turunnya, yang akan sama dengan kalau di kota B itu turunnya 2 derajat Celcius tiap jam, ya kan? Nah, ini kita nggak tahu juga berapa jam. Oke. Nah, pada pukul berapa suhu udara di kota A sama dengan suhu udara di kota B? Start pengukurannya itu sama, ya kan? Maka start untuk akhirnya atau finishnya itu sama, ya kan? Jam berapa? Nah, itu sudah dilakukan pengukuran di kota A maupun di kota B. Nah, maka caranya ini adalah kita sederhanakan ya. Jadi jam kita coret jam. Nah, sehingga kalimat matematikanya menjadi 36 dikurangi 3x, ya kan, akan sama dengan 27 dikurangi 2x. Nah, inilah kalimat matematikanya ya. Sehingga untuk menyamakan, maka negatif 3x ini saya pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 3x. Kemudian saya kurangi 2x. Ya, sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah 36. Kita kurangi dengan 27 ya. 27-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi yang sejenis kita kelompokkan ya. Sehingga 36 dikurangi 27 ini adalah 9. Kemudian 3 dikurangi 2 ini adalah 1x, ya kan? Maka ini adalah artinya adalah 9 jam kemudian, ya kan? Jadi yang dibutuhkan agar suhunya sama itu adalah 9 jam kemudian. Nah, berarti pada jam ini tambah ya, jadi jam 22.00, yaitu jam 10. Nah, seperti itu ya cara menganalisis soalnya. Semoga kalian mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, soal nomor 2 ini, jika peringatan Hari Kartini pada tanggal 21 April jatuh pada hari Kamis, ya. Jadi 21 April ini jatuh pada hari Kamis. Hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus di tahun yang sama jatuh pada hari apa? Gitu ya. Nah, di sini kita akan menentukan hari ya.
kita tahu kalau tanggal 21 April itu adalah hari Kamis, ya kan? Ini adalah hari Kamis, ya kan? 21 April ke 17 Agustus, ya, itu melewati 21 April. April itu sampai dengan 30, ya, 30 April ya kalau April itu. Kemudian dia akan melewati Mei, ya. Mei itu sebanyak 31 Mei. Kemudian Juni, ya, kemudian Juli. Nah, ini baru Agustus ya. Berarti ini 30 Juni, 31 Juli, kemudian 17 Agustus. Oke. Nah, dari 21 ke 30 ini adalah sisa 9 hari. Ya kan? Kemudian ini 31 hari. Ini 30 hari. Ya kan? Kemudian di bulan Juli ini dia melalui 30 hari. Dan di bulan Agustus 17 hari. Nah, tibalah dia di tanggal 17 Agustus. Nah, sekarang kita akan menambahkan jumlah hari yang dilalui sampai dengan 17 Agustus itu berapa hari. Nah, ini adalah 118 hari ya. Nah, 118 hari. Nah, kita tahu kalau 1 minggu itu adalah 7 hari, ya kan? Nah, jadi dia akan tiba di hari yang sama itu kelipatan 7. Maka langkah selanjutnya itu adalah 118 kita bagi dengan 7. Ya. Dapatnya adalah 16 sisa 6 hari. Nah, berarti 6 hari setelah hari Kamis, ya kan? 6 hari setelah hari Kamis adalah hari Rabu. Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah hari Rabu. Ya, seperti ini cara menghitungnya. Semoga kalian paham. Kita lanjut ke soal nomor 3. Hasil dari pecahan ini adalah seperti itu ya. Oke, supaya tidak rancu, saya akan membuat dengan warna yang berbeda. Jadi yang bagian atas saya tulis dengan warna hitam. Oke, kalau kita amati ya, kita amati dulu, kita kerjakan yang di bagian atas ya. Nah, ini 5/6 dikurangi 1/4. Nah, ini berarti kan kita bisa samakan penyebutnya, ya kan? 6 dan 4 bisa juga dengan kita pakai 12, ya kan? 12 dibagi 6 dikali 5 10, 12 dibagi 4 dikali 1 3, ya. Oke, setelah ini kita pindah lagi ke yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu saya tulis dengan warna biru, ya. Perhatikan ya yang ini. Nah, kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 3 dan 2. Berarti KPK-nya adalah 6. Ya kan? 6 dibagi 3 dikali 2 4. 6 dibagi 2 dikali 1 adalah 3. Oke. Ini akan sama dengan, perhatikan ya, kita akan menyelesaikan dulu yang di bagian atas. Ini menjadi 10 dikurangi 3 adalah 7/12, ya kan? Nah, 7/12 kemudian per yang bagian bawah 4 ditambah 3 ini adalah 7, ya, 7/6. Oke. Nah, setelah seperti ini kita
per ini ya, per yang bagian merah ini kan sama dengan bagi, ya kan, yang artinya adalah 7/12 dibagi 7/6 ya. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mengubah bagi ini menjadi kali, ya kan, jadi 6/7, sehingga kita bisa coret. Kemudian 6 dan 12 sama-sama dibagi 6 berarti ini hasilnya adalah setengah ya. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Dino dapat menyelesaikan pekerjaan mendekorasi ruangan dalam waktu 6 hari. Jadi satu pekerjaan yaitu mendekorasi ruangan, ini Pak Dino ya. Nah, jadi Pak Dino ini adalah satu pekerjaan dikerjakan dalam waktu 6 hari ya. Sedangkan Pak Doni itu adalah satu pekerjaan yang sama dalam waktu 12 hari. Nah, jika mereka bekerja bersama-sama, berarti bekerja bersama, maka waktu yang dibutuhkan itu berarti Pak Dino akan bekerja dengan Pak Doni. Berarti ini menjadi sama 6 dan 12 berarti 12 ya. 12 dibagi 6 dikali 1. Nah, ini 12 berarti yang atas tetap 1 ya. Ini adalah 3/12. Nah, karena mereka bekerja bersama berarti kita akan balik ya. Jadi 12 dibagi 3 berarti bekerja dalam 4 hari ya. Kalau mereka work together, nah bisa selesai dalam 4 hari pekerjaan itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5, Didik menabung di sebuah bank sebesar 240.000. Nah, uang tabungan Didik setelah 10 bulan menjadi 254.000. Berapakah suku bunga tabungan bank tersebut per tahun? Nah, kita akan tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah Didik ini menabung di bank 240.000 rupiah. Berarti ini adalah modal awalnya dia 240.000. Kemudian uang tabungan Didik setelah 10 bulan, ya kan? Setelah 10 bulan menjadi 254.000. Nah, dari kalimat ini maka kita bisa mencari berapa rupiahkah bunga yang didapatkan Didik selama 10 bulan. Jadi uang Didik itu berkembang menjadi 254.000 karena Didik memperoleh bunga sebesar, nah kita bisa mencari bunganya dari uang Didik pada akhir dikurangi modalnya dia dong. Nah ini, jadi ternyata dari bank itu memberikan 14.000 rupiah selama 10 bulan. Nah, kita akan mencari dulu berapakah bunga per bulan yang diterima oleh Didik ya. Jadi kita akan mencari bunga tiap bulannya. Bunga tiap bulan. Nah, kalau bunga tiap bulannya, maka caranya adalah berapa rupiah bunga dibagi dengan berapa lama dia menabung ya. Jadi ini 14.000 dibagi dengan 10 bulan. Berarti bunganya hanyalah 1.400 ya, 1.400 rupiah per bulan. Nah, kita akan mencari lagi berapakah bunga tiap tahun. Nah, kalau dalam tahunan kita tahu kalau 1 tahun itu adalah 12 bulan ya kan, berarti 1.400 kita kalikan 12 ya. Ini hasilnya adalah 168.
tambahin 0,2. Nah, ternyata dalam 1 tahun Didik mendapatkan bunganya 16.800 ya, dalam 1 tahun. Nah, pertanyaannya adalah suku bunga per tahun. Nah, kalau suku bunga itu berarti prosentase ya, per tahun. Nah, berarti ini adalah berapa bunganya dibagi berapa modalnya Didik ya. Bunga dari modal kita kalikan dengan 100%. Nah, ini ya, bunganya berapa? Bunganya adalah 16.800 dibagi modalnya ya kan, 16.800 dari 240.000 kita kalikan dengan 100%. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian cari hasilnya berapa. Oke? Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, hasil dari 1 pangkat 3 ini 1 kali 1 kali 1 berarti 1 ya kan, ditambah 2 pangkat 3 ini adalah 2 pangkat 3 itu artinya 2 sebanyak 3 kemudian dikalikan, jadi ini hasilnya adalah 8. Kemudian 3 pangkat 3, nah 3 sebanyak 3, nah ini dikalikan ya, ini hasilnya adalah 27. Kemudian 4 pangkat 3 ini hasilnya adalah 64. Kemudian 5 pangkat 3 ini berapa ya. Nanti hasil dari ini semua kalian boleh menghitung secara manual ya, karena ini sangat gampang sekali ya. Nah, semoga kalian menemukan jawabannya. Jika sudah menemukan, silahkan komentar ya di kolom komentar. Oke, kemudian kita beralih ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini adalah kita harus menyederhanakan ya, menyederhanakan bentuk akar seperti ini. Jadi, kita perhatikan di sini ada akar 8. Ya. Akar 8. Nah, 3 akar 8 itu artinya adalah 3 kali akar 8. Ya. Nah, akar 8 inilah yang kita harus keluarkan ya, harus sederhanakan. Jadi, kalau akar 8 seperti ini, itu kita buat 8 ini menjadi 4 kali 2. Ya kan? Nah, 4 ini bisa keluar ya. Akar 4 ini adalah 2. Ya kan? Jadi 3 kali 2 kali yang di dalamnya hanyalah tinggal 2 yang ini. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah 6 akar 2 untuk yang 3 akar 8. Nah, bagaimana dengan yang akar 32? Nah, kalau kalian lihat akar 32 itu bisa kita jadikan 16 kali 2. Ya kan? Akar 16 ini adalah 4, sisanya 2 yang di dalam akar. Jadi 4 akar 2. Oke. Nah, kita akan lihat lagi 2 akar 50. Nah, 50 ini yang kita bisa sederhanakan. Jadi 2 kali akar 50 itu adalah 25 kali 2. Ya kan? Berarti akar 25 ini adalah 5 ya. Jadi 2 akar 25 kemudian akar 2. Berarti ini adalah 10 akar 2. Nah, ini. Kemudian 72. Nah, 72 ini kalian jadikan berapa nih? 36 kali 2. Bisa ya? Karena 36-nya ini kita akar jadi 6 akar 2. Nah, inilah bilangan-bilangan pengganti ya. Jadi hasil dari ini kita akan sederhanakan. 3 akar 8 itu sama nilainya dengan 6 akar 2.
Jadi kita tulis di sini adalah 6 akar 2 ditambah akar dari 32, 4 akar 2, kemudian 10 akar 2 ditambah 6 akar 2. Nah, ternyata seperti ini ya. Kalau lebih simpel begini dengan akar yang sama, akar 2 ini berarti kita bisa sederhanakan. Jadi kita bisa tambahkan yang di bagian atas. 6 akar 2 tambah 4 akar 2 itu sama dengan gini. 6 tambah 4 adalah 10. Ya, akar 2-nya tetap. Kemudian ini adalah 10 tambah 6 jadi 16 akar 2. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita tahu kalau ini adalah perkalian, maka kita bisa coret akar 2-nya. Ya, dibagi 2 ini adalah 5 dan ini adalah 8. Jadi jawabannya adalah 5/8. Nah, soal nomor 7, hasil dari 3 akar 8 tambah akar 35 per 2 akar 50 dikurangi akar 72 adalah, nah, kalau kita perhatikan di sini, bilangan akarnya itu tidak sama, ya, sehingga mereka tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan, ya. Nah, ini kita harus sederhanakan bentuk akar. Kalian kalau masih bingung bagaimana cara menyederhanakannya, kalian bisa memanfaatkan pohon faktor ya. Jadi kalian faktorkan. Contoh, bentuk 3 akar 8. Nah, 3 akar 8 itu artinya adalah 3 kali akar 8. Ya. Nah, 8 di sini kalau kita faktorkan dibagi 2 itu hasilnya kan 4, ya kan? Nah, 4 ini adalah bilangan kuadrat. Jadi, kita pakai pengganti 8 ini untuk 4 kali 2. Ya. Kenapa? Karena akar 4 itu bisa dijadikan bilangan bulat menjadi 2, ya kan? Jadi 3 kali akar 4 kali akar 2. Nah, karena yang dalam akar itu tinggallah angka 2, sehingga bentuk 3 akar 8 itu sama nilainya dengan 6 akar 2. Oke, kemudian akar 32. Kita akan mengganti bentuk ini menjadi lebih simpel. Jadi kita gunakan pohon faktor saja. Kita bagi dengan 2 karena ini adalah bilangan genap, jadi 16, ya kan? Nah, kita dapat 16 ini adalah bilangan akar, bilangan kuadrat, ya kan? Jadi 32 ini kita ganti menjadi 16 kali 2, sehingga akar dari 16 adalah 4 akar 2, seperti ini ya. Kemudian 2 akar 50. Nah, 50 itu adalah 25 kali 2, ya kan? Sehingga akar 25 itu adalah 5 akar 2, sehingga 2 kali 5 ini adalah 10 akar 2. Nah, seperti ini. Kemudian akar 72. Nah, 72 kalau kita bagi 2 hasilnya adalah 36, dan 36 ini adalah bilangan kuadrat ya. Jadi 72 kita ubah 36 kali 2, sedangkan akar 36 itu adalah 6 akar 2. Oke. Nah, sekarang kita akan mengganti bilangan yang senilai. Jadi 3 akar 8 kita ganti menjadi 6 akar 2 ditambah 4 akar 2 per 10 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Nah, kita lihat bentuk yang di bagian atas ini
mempunyai akar yang sama. Jadi 6 akar 2, 4 akar 2. So, bentuk ini bisa kita sederhanakan jadi 6 tambah 4 10, akar 2 nya tetap. Kemudian yang di bagian bawah kita juga bisa kurangkan karena akarnya udah sama. Jadi 10 dikurangi 6 itu adalah 4 ya. Jadi 4 akar 2. Nah, bentuk ini kita bisa coret untuk akarnya ya. Jadi 10/4 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, atas menjadi 5 dan bawah jadi 2, sehingga hasilnya adalah 5/2. Nah, kalian bisa terapkan cara ini untuk menjawab soal dengan varian angka yang berbeda ya. Gunakan pohon faktor. Oke. Nah, kita akan lanjut untuk soal-soal berikutnya di video berikutnya ya. So, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini serta share kalau kalian merasakan manfaat dari video ini. See you.